ngobrol-ngobrol tentang Bhinneka Tunggal Ika sama brothers and sisters dari seluruh Indonesia, karena kita ini adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bicara negara berarti kita bicara bidang ini yang harus kita angkat terus ya di bangsa kita supaya kita tidak berpecah belah, yaitu menyadari siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Siapa kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita jalan-jalan ke areal ini ya, kalau kita jalan-jalan tuh ke areal Medan Merdeka itu ya, ke Masjid Istiqlal, terus ke ada sebelahnya tuh katedral. Di antara Masjid Istiqlal dan katedral itu ternyata ada terowongan loh guys ya. Ada terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara Istiqlal dan katedral dan Istiqlal. Terowongan bawah tanah ini dinamakannya terowongan silaturahmi, terowongan hubungan silaturahim, terowongan hubungan kasih sayang ya antara Istiqlal dan katedral. Luar biasa banget itu ya. Jadi memang itu dimaksudkan untuk sebagai kita memahami, melihat, untuk bercermin buat kita semua bangsa Indonesia guys ya. Bahwa kita ini bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita jangan lupa itu. Don't forget, ya kan? Kita adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang beraneka ragam tapi satu kesatuan, tubuh yang satu. Bahkan Bung Karno pernah menyebut kita ini sebagai umat Indonesia loh. Umat bukan berarti agama ya, tapi umat dalam arti bangsa. Umat Indonesia. Dan umat ini dia melekat dengan kata satu kesatuan, tubuh yang satu. Nah itu tuh. Ini yang harus kita paham guys ya. Karena sekarang ini banyak perdebatan agama, saling ingin merebut jiwa katanya. Lucu juga ya, ingin saling merebut jiwa gitu. Untuk apa jiwa orang direbut-rebut gitu? Biarkan aja orang hidup dengan jiwanya masing-masing, dengan agamanya masing-masing, ya kan? Ya apapun lah agama orang itu, nggak perlu kita pengennya itu kita tarik dia ke agama kita gitu. Kok menurut saya itu sikap yang gimana ya? Kita tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika. Masih mindsetnya itu masih zaman dulu tuh. Zaman imperialisme dan kolonialisme. Zaman penaklukan dan pendudukan, ya, saling kuasa menguasai, saling menduduki supaya aman gitu kan, supaya berkuasa, supaya aman, supaya bisa memiliki sesuatu yang tadinya punya orang gitu, terus maunya jadi punya dia sendiri. Itu zaman dulu kan seperti itu mindsetnya gitu ya, otak orang zaman dulu kan seperti itu ya. Karena zaman dulu itu memang manusia itu hidupnya belum seberadab sekarang ya kan. Kalau zaman sekarang kan manusia lebih beradab. Zaman dulu itu makin dulu tuh makin primitif loh guys ya. Makanya ada yang disebut dengan civilization. Civilization itu artinya peradaban gitu loh. Jadi dunia hutan berubah menjadi dunia perkampungan manusia gitu kan. Jadi berubah menjadi dunia kota gitu. Dan kota ini dia ilmunya, ilmu bermasyarakatnya lebih tinggi, ilmu teknologinya lebih tinggi, lebih tertata, lebih teratur. Kalau zaman sekarang kan keteraturan itu sudah merata di seluruh dunia ya. Jadi ya kita ngapain lah ya, saling berdebat agama untuk menang-menangan itu kayaknya aduh, saya miris gitu ya. Miris gak Pak Ki Jagat? Ini Pak apa Ibu nih? Mbak Dwita ya, menurut saya itu miris ya. Miris sekali kalau kita harus berdebat agama dan ingin menang-menangan ya, ingin menjadikan orang lain itu masuk ke agamanya kita gitu. Buat apa sih ya zaman sekarang? Mending masing-masing bisa membuktikan, menjamin bahwa dirinya benar. Ya kan? Belum tentu bisa menjamin dirinya itu benar.
Ya kan, kalau dites pasti kelabakan jawabnya gitu. Ya kalau menurutku keyakinan itu nggak usah dikait-kaitkan seperti pola zaman dulu gitu ya. Misalnya ingin berkuasa dengan jalan menyebarkan agama dulu untuk merebut jiwa orang-orang ya, supaya nanti ujung-ujungnya kekuasaan. Setelah kekuasaan ujung-ujungnya penguasaan atas hak milik dan seterusnya. Itu pola-pola lama. Pola-pola cari makan mangsa memangsa ya kan. Mangsa memangsa, takluk menaklukkan, duduk menduduki. Ya, itu polanya ya nggak pantas lah kalau zaman sekarang. Kalau sekarang kan polanya kemerdekaan. Apalagi negara kita ini kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu undang-undang dasar kita, undang-undang dasar 45. Halo anak baik, terima kasih. Sehat selalu ya. Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah itu kemerdekaan kebangsaan Indonesia loh. Jadi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45, susunan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah susunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Jadi kemerdekaan kita yang kita capai di tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi sebuah alam buat kita ya, alam kemerdekaan tuh buat kita tuh. Nah, alam kemerdekaan ini dibuat menjadi undang-undang, dibuatkan aturannya supaya alam ini diisi dengan aturan itu gitu. Diisi dengan hukum itu, hukum kemerdekaan. Hukum kemerdekaan. Jadi saling menghormati kemerdekaan, guys. Saling menghormati kemerdekaan. Ayo Mbak anak baik. Ini apa namanya, ikutan ngomong yuk. Boleh itu silakan. Ini tak undang-undang ya. Ya. Oke guys, jadi gitu ya. Kayaknya aku lagi disuspend ini. Iya, jadi kita ini bangsa Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, tubuh yang satu berarti ya, satu keluarga besar, satu keluarga besar, dia kayak satu rumah gitu ya, kayak saudara sekandung semua gitu. Jadi nggak mungkin kita tuh saling gontok-gontokan, ya kan, saling rebut-rebutan, saling menang-menangan gitu ya. Kita tuh harus permusyawaratan, kita harus menjunjung tinggi wakil-wakil yang kita pilih ya. Dan sebenarnya wakil-wakil itu juga harus dibikinkan sistemnya sih, pemilihannya supaya wakil yang terpilih itu wakil yang baik-baik semua, sehingga bisa benar-benar mewakili rakyat ya, rakyatnya masing-masing gitu ya, maksudnya di daerahnya masing-masing. Kita merindukan itu ya, kita punya perwakilan yang bersih, yang baik, yang benar-benar jadi panutan, pemimpin yang melindungi kita, yang mencerdaskan kita, yang mensejahterakan kita, yang menjadikan kita hidupnya bermanfaat, berguna di dalam hidup kita berbangsa bernegara kan gitu kan. Siap. Oke, siap ya anak baik. You are a good child. Oke, jadi seperti itu sih. Mari ya, saya mengajak kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ini bangsa yang satu. Ayo kita, kalau kita masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita politik kita itu politik masyarakat Bhinneka Tunggal Ika juga. Artinya politiknya nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh ribut, nggak boleh berantem, nggak boleh sikut-sikutan, ya nggak boleh ya macam-macam lah, cari alasan untuk saling menyalahkan dan lain-lain supaya menang gitu ya. Itu sangat tidak pantas gitu loh. Mari kita bangun budaya itu. Ini kita mempunyai idealisme yang luar biasa ya. Idealisme kita itu. Kan kita dulu kan idealisme kita yang awal itu ya, ketika kita sadar bahwa kita harus merdeka gitu, kita terjajah, menderita, miskin, bodoh, terkebelakang dari bangsa-bangsa yang lain, dan kita
sangat menderita sekali ya, kita kayak dunia kita sempit banget, kita kayak di dalam neraka rasanya ya, kalau kita dijajah oleh bangsa lain itu. Waktu itu kan kita punya keinginan yang luhur tuh untuk merdeka tuh, karena kita mempunyai suatu paham, suatu pengertian karunia, kepahaman karunia Tuhan tuh, bahwa kemerdekaan itu hak tuh, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan dari atasnya. Pokoknya saling mengeksploitasi, saling memaksa, membangsa, cari makan dengan jalan merugikan orang segala macam itu harus dihapuskan dari atas dunia ini. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu keren tuh. Dan pola pikir seperti ini ternyata bukan hanya kita maksudkan untuk antara bangsa, antara negara saja gitu ya. Bukan hanya antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain saja, tapi antara sesama bangsa Indonesia sendiri juga harus saling menghormati kemerdekaan, harus saling menghormati corak masing-masing ya, agama kek, suku kek, ras kek, apa gitu ya. Kita harus saling menghormati itu guys. Alangkah indahnya kalau kita harus saling menghormati itu. Kita hidup bersama, kita berdamai, kita tidak saling mencurigai, saling menjamin kemerdekaan. Ya, kita tidak merugikan orang, tidak mengancam orang, sesama bangsa kita sendiri. Ya, aman, damai buat semua orang. Kita bersatu, berdamai, bergotong royong, membangun kehidupan bersama kita, menjunjung tinggi permusyawaratan, walaupun kita beraneka ragam suku, ras, dan agama, tapi kita tetap sanggup untuk bergotong royong tuh ya, untuk bekerja sama itu, membangun ini. Tidak ada yang ingin ingin menguasai sendiri Indonesia ini dengan atas nama kelompoknya, golongannya, sukunya, rasnya, agamanya gitu. Tapi benar-benar kita ini ya menjunjung tinggi kesetaraan supaya di hadapan hukum, di hadapan pemerintahan, ya di dalam pemerintahan, ya di sesama kita ini setara, ya kita ini saling menghormati. Keren deh pokoknya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan yang dapat membuat kita itu bergotong royong. Ya, bergotong royong itu kan kerjasama ya. Kerjasama yang itu adalah syarat kita untuk sukses, untuk berhasil sebagai bangsa, berhasil membangun ekonomi kita, berhasil membangun politik kita, kan berhasil kita menciptakan budaya kita tuh, budaya yang luar biasa, budaya yang luhur, budi pekerti luhur Indonesia ya. Itu kita hanya bisa jalankan dan kita bersatu. Ingat kita siapa, kita adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kenapa kita jadi bangsa Bhinneka Tunggal Ika? Memang kita lahir sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ibaratkan tuh begitu kita merojol, itu kita sudah diberikan genetika oleh Tuhan ya. Ketika kita lahir, kapan kita lahir? Kita lahir di proklamasi guys. Ya, yaitu ketika kita berlepas diri dari kolonial. Kita melepaskan diri kita dari kolonial, dari penjajah, ya, dari pemerintahan asing. Ya, kita melepaskan diri, itulah momen kita lahir, ya kan? Momen kita lahir, kita menjadi diri kita sendiri, melepaskan diri kita dari kungkungan si penjajah, dan kita siap menjadi bangsa tersendiri yang mempunyai negaranya sendiri, mempunyai pemerintahnya sendiri, mempunyai pemimpinnya sendiri, gitu kan? Nah, itu kita tuh lahirnya di proklamasi, guys. Makanya proklamasi itu adalah titik nol bagi bangsa kita tuh. Ya kan, di titik nol artinya kita dari mana sebelum proklamasi itu dan mau kemana kita setelah proklamasi. Nah gitu. Jadi proklamasi ini titik nolnya kita, titik nol. Ya, dari mananya kita dulu kan, kita waktu kita dijajah, ya kan, dijajah, menderita, miskin, bodoh, terbelakang tadi, kita sadar, kita aware gitu ya, awareness yaitu kesadaran yang luar biasa. Kita ingin merdeka, ingin bebas dari penjajah, keinginan luhur itu namanya. Kita ingin punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ya kan? Ya, jadi dari situlah kita berasal, yaitu kita mulai berjuang di Sumpah Pemuda itu. Memang sebenarnya perjuangan sudah lama sih, dari tahun 1908 ya hitungannya itu kalau perjuangan secara nasional itu.
Tapi kalau yang disebut dengan Indonesia itu baru 1928 guys. Ya, Indonesia kita namanya Indonesia itu dari tahun 1928. Kita menyebut diri kita Indonesia itu tahun 1928. Secara resmi oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Kongres Pemuda, khususnya Kongres Pemuda 2 guys, di Jalan Keramat kalau sekarang itu ya. Bersumpah di situ, membuat sumpah ya, membuat kesepakatan bersama dan bersumpah dengan nama Tuhan ya, di hadapan bersama, disaksikan oleh Tuhan ya, disaksikan oleh alam semesta. Ayo kita berjuang sama-sama, kita menjadi bangsa yang satu, kita menjadi satu kesatuan. Jangan kita bercerai-berai lagi. Ingat, kita nggak akan pernah bisa menang melawan penjajah kalau kita bercerai-berai. Berjuang masing-masing ke daerahan, kerajaan masing-masing. Kita harus menjadi satu. Kita harus melupakan kerajaan kita masing-masing. Kita harus menjadi satu Indonesia. Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oh, keren tuh guys. Disitulah kita menjadi Indonesia. Kita di situ mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ke depan. Ya kan, kita akan dari situ, dari sumpah kita itu, sumpah menjadi Indonesia, rakyat Nusantara menjadi Indonesia bersatu, Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan kita diberi suatu mindset juga pada saat kita bersumpah. Siapa kita? Oh, kita Indonesia, Indonesia Raya kita. Nah, makanya ada Indonesia Raya 3 stanza itu guys ya. Lagu Indonesia Raya 3 stanza itu bukan hanya sekadar lagu ya kan. Lagu ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, dan seterusnya. Ya, kita dapat mindset Indonesia di situ, Indonesia Raya. Indonesia Raya, saya bukan Jawa saja. Sebenarnya saya bukan orang Jawa ya. Saya orang dari Nusa Tenggara Barat. Jadi saya bukan Nusa Tenggara Barat saja, tapi dari Sabang sampai Merauke lah tanah airku yang harus aku bela. Ya kan gitu kan. Begitu juga bangsaku dari Sabang sampai Merauke yang aku harus bela. Pokoknya semua yang ada di bawah kolonialisme Belanda itu adalah saudara kita, itu adalah tanah air kita, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno mengatakan definisi daripada Bhinneka Tunggal Ika guys. Jadi dari Sabang sampai Merauke, definisi dari Sabang sampai Merauke. Kata Bung Karno, dari Sabang sampai Merauke bukan hanya geographical entity, ya kan? Tapi adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Wow. Ternyata Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu begitu. Kita harus mindsetnya, cara kita berpikir. Itulah Indonesia Raya ini. Ya, Indonesia Raya yang diberikan kepada kita mindsetnya itu di Sumpah Pemuda itu. Dan di Sumpah Pemuda itulah juga kita diberikan merah putih ya. Merah putih ini bendera identitas kita ya. Merah berani, putih suci ya. Jadi kita harus berani mempertaruhkan nyawa dan darah kita untuk demi kehidupan kita yang suci, untuk tanah air kita yang suci, untuk bangsa kita ya kan. Bangsa kita, bagi kita apapun yang kita miliki adalah suci ya. Harta, nyawa, darah bangsa kita adalah suci. Itu bangsa Indonesia guys. Jadi kita harus bangga loh jadi bangsa Indonesia itu. Jangan lagi kita misalnya karena kita orang Islam terus kita lebih menjunjung tinggi Timur Tengah gitu kan, atau karena kita Kristen terus kita lebih menjunjung tinggi Israel atau Yahudi misalnya, atau karena kita karena kita Hindu lebih menjunjung tinggi India. Jangan guys ya kan, jangan.
kita memang mendapatkan pengaruh baik dari mana-mana gitu kan, dari bangsa-bangsa lain. Tapi bukan berarti kita harus menjadi bangsa itu, ya kan? Itu adalah mindset terjajah namanya. Kita menjadi diri kita sendiri, Indonesia yang kaya akan nilai-nilainya, nilai-nilai yang sudah ada yang diwariskan oleh nenek moyangnya sejak dahulu kala, sejak zaman megalitikum. Ya, kita sendiri dulu punya kebudayaan luar biasa. Kalau kita lihat, ini mulai ditemukan piramid-piramid yang luar biasa di masa lalu kita, di sejarah kita, zaman megalitikum itu kan. Ya, kita harus bangga lah sama diri kita. Bangga jangan kita berantem karena pemilu, jangan kita berantem karena perbedaan suku, jangan kita berantem karena perbedaan agama ataupun perbedaan ras. Kita adalah Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Satu kesatuan. Makanya kita tidak bisa menjadi negara-negara bagian. Karena tidak bisa dibagi-bagi. Ya, kita tidak bisa dibagi-bagi. Nggak bisa menjadi negara bagian. Kita harus menjadi negara kesatuan gitu loh. Dan ketika kita menyatakan proklamasi kita diproklamasi di 17 Agustus 1945, kita menyatakan kemerdekaan, kita berlepas diri dari penjajah. Kita lahir selain daripada lahir sebagai Indonesia merdeka di situ ya, yang tidak bisa dibagi-bagi tadi. Terkandung juga kelahiran daripada cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan Indonesia, yaitu lahirnya Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, guys. Nah itu. Dan satu kesatuan tadi nggak bisa dibagi-bagi. Makanya kita menjadi definisi daripada negara yang harus kita bangun, yang harus kita desain, yang harus kita bentuk sebagai negara kita. Itu adalah definisinya dan menjadi visi daripada penyusunan negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Definisi itu adalah hikmah proklamasi. Dan dia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pasal 1 ayat 1. Yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu definisi daripada negara yang harus kita buat, yang harus kita bentuk. Hikmah yang kita dapat dari kelahiran kita di proklamasi. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan, yang lahir bersama kita oleh Tuhan, bersama kelahiran kita sebagai sebuah bangsa di proklamasi. Kita lahir bersama hikmat Tuhan, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dibagi-bagi. Itu guys. Jadi mari kita mengenali siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita menjadi bangsa lain. Orang Islam jangan menjadi Arab. Orang Kristen jangan menjadi Yahudi. Orang Hindu jangan menjadi India. Orang Chinese jangan menjadi orang RRC. Tapi kita semua Indonesia. Kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bukan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Gitu guys. Ya. Jadi ini ya yang saya, karena apa? Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya merasa sedih gitu ya. Banyak saudara-saudara kita yang Kristen, Islam di komal-komal itu pada debat agama saling mencecar gitu ya, saling menjelekkan, bahkan keluar kebun binatang kadang-kadang. Ini apa? Siapa diri kita ini? Ayo kita ngaca loh. Lihat sejarah kita, lihat bagaimana kita menjadi Indonesia gitu. Lihat bagaimana kita menjadi Indonesia di Sumpah Pemuda itu. Kita menjadi Indonesia
di Sumpah Pemuda adalah Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Satu keluarga besar, satu kesatuan. Nah itu, ini yang harus selalu kita ingat. Makanya negara kita negara kesatuan yang berbentuk republik atau negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu, mari kita paham nasionalisme kita. Kalau kita rebutan benar-beneran agama gitu ya. Ini sebenarnya para pendiri bangsa kita, khususnya Bung Karno. Bung Karno mengatakan, nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Bayangkan tuh, kalau kita menjalankan kehidupan berbangsa bernegara kita dengan baik, ya, menjalankan Undang-Undang 45 yang benar-benar berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, itu murni seperti itu kita jalankan, maka kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan, guys. Ini Bung Karno yang ngomong ini. Kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan dan dapat hidup di dalam roh. Oh, unik kan? Hidup di dalam roh, perkakas Tuhan. Perkakas Tuhan tahu kan? Alatnya Tuhan. Kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi perkakasnya Tuhan. Kita hidup di dalam roh. Kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kebaikan. Kebajikan, cinta kasih. Yang diajarkan menjunjung tinggi nama Tuhan. Nama Tuhan itu Rahman Rahim, kasih sayang, kasih. Ya kan? Kita menjunjung tinggi nama Tuhan dengan Pancasila. Cara kita bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika ini menjunjung tinggi nama Tuhan, ya, mengatakan Tuhan itu esa. Ya. Bineka Tunggal Ika adalah bentuk kita mengesakan Tuhan. Bentuk kita mengatakan Tuhan itu esa. Memang kita mempunyai konsepsi masing-masing berbeda tentang Tuhan. Ya, mungkin bedanya seperti antara timur dan barat, atau seperti langit dan bumi bedanya itu. Itu kan hanya konsepsi, ya kan? Hanya konsepsi di pengertian kita, di otak kita ini. Tapi yang sebenarnya seperti apa? Kenyataan fakta, realitanya apa? Kita semua, bangsa Indonesia, siapapun, seluruh alam semesta ini, semua makhluk yang ada di alam semesta ini, pasti kita nggak bisa menolak bahwa pasti diciptakan oleh pencipta yang sama. Betul apa tidak? Pasti semua kita diciptakan oleh pencipta yang sama. Ya, nggak ada pencipta itu bermacam-macam di alam semesta ini. Cuman dia aja pencipta. Jadi kita nggak mungkin diciptakan oleh pencipta yang berbeda-beda. Kita diciptakan oleh pencipta yang itu juga. Ya, pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yang maha kuasa, yang maha esa. Karena kita mengatakan Tuhan itu esa. Karena kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Otomatis ya yang menciptakan kita kan sama. Penciptanya itu juga, ya, walaupun kita nyebut Tuhan itu berbeda-beda cara, walaupun perbedaannya seperti antara timur dan barat atau seperti langit dan bumi bedanya, tapi gimana pun juga kita tetap diciptakan oleh pencipta yang itu juga, ya, pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi kalau kita sudah menyadari hal seperti itu, kita sudah aware, menyadari bahwa kita diciptakan oleh pencipta yang sama, kita berasal dari asal yang sama, ya, beda istilah, beda terminologi, beda konsep tentang Tuhan pencipta itu urusan masing-masing, kantongin aja masing-masing itu, ya, nggak usah kita permasalahkan, ya, pegang masing-masing aja. Tapi faktanya yang jelas, kalau kita punya akal yang sehat gitu kan, kita pasti merasa diciptakan oleh Tuhan yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang itu juga, kan gitu ya guys. Diciptakan oleh Tuhan yang itu juga. Oleh karena itu kita berasal dari asal yang sama, dan oleh karena itu tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan buat kita untuk berpecah belah, untuk bermusuh-musuhan, ya, untuk tidak berdamai, saling bertoleransi, berdamai secara abadi, menjunjung tinggi keadilan sosial buat semua. Tidak ada alasan untuk tidak begitu.
Kalau kita memang mempunyai akal yang sehat, kalau memang kita mempunyai hati nurani, mari kita kembali ke akal yang sehat. Ya, mari kita kembali ke hati nurani. Coba singkirkan dulu konsepsi masing-masing tentang Tuhan dulu, ya, tentang konsepsi masing-masing tentang Tuhan dulu. Mari kita kembali ke akal sehat dulu, ke hati nurani. Bagaimanapun kita semua diciptakan oleh pencipta yang sama, betul apa tidak? Nah itu guys. Jadi itulah yang aku. Jadi buat apa kita debat-debat agama yang gak ada ujung-ujungnya saling ini? Ya kecuali mungkin masing-masing itu punya niat yang sifatnya itu golonganistik ya, ingin mempunyai, ya ada udang di balik batu gitu ya, mungkin punya rencana golongannya ingin berkuasa atau ingin membantu asing gitu ya, mengacak-ngacak bangsa kita gitu, karena mereka iri sama kita punya kekayaan alam. Mereka iri sama kita punya ideologi, ya, ideologi Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Mereka iri dengan itu. Mereka ingin memecah belah kita. Mereka ingin juga mengambil dengan cara yang mudah kita punya sumber daya alam, ya, dengan memanfaatkan orang-orang tertentu yang tidak loyal sama bangsanya sendiri, yang tidak menghargai bangsanya sendiri, yang tidak menghargai nenek moyangnya atau para pendiri bangsanya sendiri. Mereka orang-orang yang tidak bisa diharapkan oleh bangsanya, mau dipakai oleh orang-orang dari luar sana lah, ya. Jadi mari guys, ayo ya, mari kita supaya kita tidak kesusahan. Ya, karena kalau kita mengabaikan bangsaan kita dan kebangsaan kita, nasionalisme kita abaikan. Ya, kita hanya peduli sama golongan masing-masing. Kita tidak ingin mencari titik temu. Ya, kita ingin tidak menjunjung tinggi kebersamaan kita, tidak mau bertoleransi, tidak mau mengutamakan damai, tidak mau mengutamakan sejahtera. Ya, maunya ribut, maunya hancur. Ya, maka ada yang bilang ini harus hancur, harus ribut, ya harus chaos, macam-macam. Wah, ini kan nggak benar banget gitu ya guys. Ingat, kita punya generasi yang akan datang, ya. Bagaimanapun berantem, perang, itu ujungnya pasti semuanya sama-sama kalah. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, betul nggak? Dan kita harus mulai dari nol. Dan kita terlambat. Ya, dan kita akhirnya terpuruk. Akhirnya bermasalah sampai selama-lamanya. Masuk neraka selama-lamanya kita. Neraka dunia. Mungkin nanti di akhirat juga karena perilaku kita yang saling bermusuh-musuhan. Yang saling menjegal di dalam kehidupan. Ya, pikirannya hanya kebencian terhadap sesama. Ya, pikirannya hanya kezaliman terhadap sesama. Ya, bagaimana Anda pulang dengan selamat kepada Tuhan kalau seperti itu? Bagaimana kita pulang dengan selamat kepada Tuhan? Bagaimana kita mau ditempatkan di tempat yang baik oleh Tuhan? Ya, kalau kita perginya dalam keadaan kita bermusuh-musuhan, pulangnya itu dalam keadaan penuh dengan kebencian di dalam dada kita. Pulangnya itu dalam keadaan kita penuh oleh kezaliman yang kita tinggalkan di sana. Dengan saudara-saudara sebangsa kita. Dengan tubuh kita sendiri. Bagaimana kita mau ditempatkan di tempat yang baik oleh Tuhan? Ya, Tuhan itu dia makhluknya seluruh alam semesta ini. Dia menata semuanya, mencintai semuanya. Ya, kasih sayang Tuhan itu meliputi seluruh alam. Tidak milih-milih, ya kan? Ya, kalau orang-orang yang jahat itulah yang dibenci sama Tuhan. Tapi kalau selama kau baik, ya selama kita itu baik, selama kita itu menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, berperi kemanusiaan, berperi keadilan, ya kan, adil dan beradab.
ya semua akan dapat pahalanya di sisi Tuhan. Itu dijamin, bahkan di dalam Al-Quran ada dikatakan. Ya, mukmin, orang beriman, mukmin maksudnya ya, orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, tabiin, dan siapapun di antara kamu ya yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Maksudnya beriman kepada Tuhan itu bukan digiring ke salah satu agama, guys ya. Beriman kepada kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Karena nama Tuhan itu adalah kasih, kasih sayang, cinta kasih, nama Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, berarti kamu harus menjalankan cinta kasih itu. Iya kan? Itulah kebangsaan Indonesia itu, menjunjung ketuhanan yang Maha Esa itu, supaya kita bersatu dengan di atas cinta kasih. Kita bersatu di atas cinta kasih, mengesahkan Tuhan dengan kita bersatu di atas cinta kasih, kasih sayang, di atas kebaikan, di atas kebajikan bersama, di atas keadilan sosial, ya, bersatu, lalu kita saling bertoleransi, berpegangan tangan, bekerja bersama, gotong royong untuk memajukan kehidupan bersama kita di dalam segala bidang. Kita bekerja sama, tolong menolong, musyawarah untuk berbagai masalah kita. Dan kalau kita sudah mencapai kata sepakat, kita jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tahap demi tahap sesuai yang kita rancang, ya, sambil kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama dalam bahasa doa kita masing-masing untuk mewujudkan cita-cita nasional, cita-cita bersama, cita-cita semua keluarga yang ada di Indonesia, ya, yang ingin terlindungi, yang ingin sejahtera, yang ingin dicerdaskan, dididik dengan baik, ya, dijamin dengan berbagai hal, dengan kesejahteraan, ya kan? Ini kan yang kita harus perjuangkan, dan semua itu kita tidak akan bisa capai dengan jalan kita bermusuh-musuhan. Sok tahu gitu, salah satunya merasa sok tahu, nih gue aja yang ini deh mimpin gitu, gue yang atur semuanya, nanti akan beres gitu. Itu nanti bisa diketawain sama kodok nanti. Iya kan? Jadi saya kira kita kembalilah, baik kita berkaca, kita bercermin. Siapa kita? Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia inilah starting point-nya kita. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika inilah starting point-nya kita, start awal kita. Mau kemana kita sebagai bangsa? Mau kemana kita mendesain, membentuk, menata, menyusun negara kita itu? Dari Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini kita berangkat. Itu. Makanya secara politik pun ya politik yang damai, politik yang bekerja sama, kita pesta demokrasi, ya, bukan untuk rebutan dengan menghalalkan segala cara. Lalu ekonominya, berbagi-bagi kesejahteraannya seperti apa? Ya, berbagi-bagi kesejahteraannya, acuannya adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu kan isi daripada Undang-Undang Dasar 45 kita. Sosial, politik, ekonomi, budaya. Kan kalau bicara konstitusi kan bicara ini. Tapi start awalnya kan, start awalnya itu kan sosialnya. Yaitu sosial itu kita adalah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu. Nggak boleh kita masing-masing merasa tersekat-sekat oleh karena suku, ras, dan agama, itu nggak boleh. Bhinneka Tunggal Ika itu satu kesatuan. Jadi kalau geometri itu dia kubus, bangunan kubus itu bukan piramid kita ini. Ya. Batu utamanya bukan di puncak seperti piramid, tapi di bawah. Ya. Begitu. Begitu guys. Jadi itulah yang ya kerinduan kita, ya, harapan bersama kita untuk anak cucu generasi kita yang akan datang, anak cucu kita yang lucu-lucu. Ya, mereka masih kecil-kecil, lari-larian, ya. Mereka akan menjadi generasi penerus kita. Kita akan tinggalkan mereka negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, dipenuhi oleh keadilan di mana-mana. Ya, persaudaraan antara bangsa
sesama bangsa Indonesianya itu persaudaraannya penuh dengan saling toleransi, penuh dengan saling pengertian, saling membantu, saling menolong, ya sangat menghayati sekali yang namanya pri kemanusiaan, pri keadilan, memperlakukan manusia manapun tidak peduli suku ras dan agamanya. Bangsa Indonesia itu perlakukan sebagai manusia seperti saya seorang manusia juga, karena saya sendiri ingin diperlakukan sebagai manusia juga oleh manusia-manusia lain, gak mau diperlakukan sebagai hewan, misalnya sebagai binatang misalnya gitu kan. Menghayati pri keadilan, berlaku adil kepada siapapun, manusia Indonesia manapun, bahkan manusia manapun di atas dunia ini, memperlakukan mereka semua dengan adil, ya, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya, karena kita sendiri juga ingin diperlakukan adil oleh siapapun di atas dunia ini. Coba semuanya berpikir kayak begitu. Itulah cinta sejati, guys. Kasih sayang sejati. Ya, kita ngomong kasih sayang, cinta sejati, tapi ribut, tapi berantem, tapi rebutan, ya kan? Aduh, gak habis pikir ya. Cinta sejati apa itu yang kayak begitu? Cinta sejati itu, ya cinta itu penuh dengan pengorbanan, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim, ya, dia bermimpi menyembelih anaknya, yes, ya kan? Dan itulah bentuk pengorbanan. Pengorbanan itu seperti itu, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, segenap akal budi, hablum minallah misalnya gitu ya, ya udah kita jalankan cinta kasih itu. Kita harus jalankan peri kemanusiaan itu. Kita harus jalankan peri keadilan itu. Harus kita jalankan berdamai dengan semua orang itu. Harus kita jalankan toleransi dengan siapapun. Ya, kalau kamu tidak dirugikan, kalau kamu tidak diancam, kamu tidak terancam oleh orang lain, tidak ada orang yang merugikan kamu, ngapain kamu usik-usik orang? Ya, ngapain kamu permasalahkan keyakinan dan cara berpikir orang lain? Ya, permasalahkan hal-hal yang tidak penting. Padahal kamu sendiri perlu untuk membangun diri kamu sendiri. Kapan kamu ngurusin diri kamu sendiri? Mindset kamu, emosinya kamu yang harus kamu rapikan. Ya, banyak di dalam diri kita ini mindset yang belum benar, ya kan, masih salah. Mindset yang merugikan diri kita sendiri bahkan, dan merugikan orang lain. Ya, fokus sama diri sendiri aja dulu, nggak usah ngurusin orang lain lah. Ya, bangun mindset, bangun kesehatanmu, ya kan. Ya, banyak sekali yang harus dibangun terkait kesehatan. Ya, jogging lah, sibuklah sama jogging, minum air putih yang banyak, tiduran cukup. Ya, coba pikirin itu. Ya, jangan mikirin orang lain saja gitu loh. Terus apa? Mindset kita masih banyak yang mindset yang salah, ya, atau mindset kita kurang banyak yang bagus-bagus. Sehingga ketika kita praktekkan itu merugikan diri kita sendiri, ya. Begitu. Jangan banyak ngurusin orang gitu itu. Jadi kita tunjukkan ke orang ada aturan ini, aturan itu, begini begitu, melupakan diri sendiri. Tapi nah, coba ini yang mari kita berjiwa merdeka ya. Berjiwa merdeka itu artinya mari kita memerdekakan diri kita dulu ya. Merdekakan diri kita dulu sebelum kita mencoba untuk memerdekakan orang lain. Bagaimana kita memerdekakan diri kita? Ya, kita rapikan kesehatan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang menjadikan kita nggak sehat itu coba dibuang ya. Coba kita tata diri kita yang bagus, kita rancang ya, kita journaling lah, kita menulis apa yang kita inginkan. Aku ingin sehat, nah gitu tuh. Aku ingin sehat, aku ingin nggak batuk lagi, aku ingin tidak kram-kram kakiku misalnya gitu. Aku ingin bebas dari diabetes. Coba pikirin itu. Ya, daripada ngurusin orang gitu kan, agama orang diurusin gitu. Pikirin jangan tidur terlalu malam ya.
kasihan badan kita, biar kita bermanfaat, biar berguna diri kita ini, ya biar kita waktu kita biar kita lebih maksimalkan kemanfaatannya, biar kita hidup tuh penuh manfaat. Kita menjadi puas kalau hidup kita sangat bermanfaat, kita tidak takut mati itu. Ya enggak? Itu ngapain kita ngurusin orang lain? Ya, kan seperti itu guys. Misalnya apa? Emosi kita, banyak emosi kita itu yang harus dirapikan guys ya. Daripada kita ngurusin orang lain ya. Emosi-emosi, perasaan-perasaan yang menghalangi kita untuk maju, yang kadang-kadang kita suka menunda-nunda ya, kebiasaan suka menunda itu, kebiasaan-kebiasaan mensabotase diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik hari ini demi mencapai target kita, supaya kita lebih sehat atau supaya kita dapat penghasilan yang lebih besar dan lain-lain. Kita suka mensabotase diri kita itu. Kita suka mengompor-ngomporin diri kita sendiri dengan supaya kita lebih nyaman di comfort zone. Seperti itu kita itu. Itu mindset yang salah dan emosi-emosi yang salah. Termasuk emosi-emosi yang terbuat, yang tercipta waktu kita kecil ya. Ada emosi tertentu dan dia itu sangat memblocking banget gitu ya. Dia sangat menghambat kita untuk maju ya, karena ketakutan, kekhawatiran atau trauma segala macam, dan dia menghambat kita untuk maju tuh. Sehingga kita nggak maju-maju ya, nyaman di comfort zone, ya udah gini aja lah gitu. Coba kita bangun diri kita, bangun mindset, bangun kesehatan, bangun emosi, termasuk spiritualitasnya itu dibesarkan, berjiwa besar gitu ya. Jangan egois misalnya kita. Ya semuanya sebenarnya keributan itu kan dari kekacauan di dalam jiwa kita semua ya. Termasuk debat-debat agama ini. Itu sebenarnya salah konsep, salah berpikir, mindset yang salah yang masih jadi pola di dalam pikiran kita ya. Emosi-emosi yang salah yang masih menjadi pola di dalam hati kita itu sebagai perasaan kita itu. Dan begitu juga dengan motivasi atau spiritualitas yang sempit, yang dangkal, yang golonganistik, yang egoistik, masih mengandung kayak begitu. Atau yang usang gitu kan. yang sudah kedaluarsa masih dipakai juga sebagai cara hidup gitu kan. Sehingga akhirnya pada ribut ya, tidak mengikuti fitrah gitu, tidak mengikuti hati nurani dan akal sehat, tidak dekat dengan Tuhan sebenarnya itu kan yang terjadi gitu. Jadi mari kita berjiwa merdeka seperti yang diajarkan oleh agama ya. Kita harus menghapuskan perbudakan, harus melepaskan juga perbudakan atas mindset yang salah, emosi yang salah, dan spiritualitas yang salah dalam diri kita. Kita bebaskan kita, seperti kalau dalam Islam itu kita melempar jumrah itu, lempar setan itu. Sebenarnya yang kita lemparkan diri kita sendiri kan. Ya kita perbaiki semua itu supaya nanti kaki dan tangan dan mulut kita berbuat itu ya untuk kebaikan ya. Perbuatannya jadi soleh gitu loh. Karena mindset, emosi, dan spiritualitas yang baik akan melahirkan kesolehan-kesolehan yang menjadikan ya branding Anda jadi bagus ya kan, penghasilan Anda jadi bagus ya, hidup Anda jadi lebih bahagia perasaannya, terus juga hidupnya berkelimpahan, mungkin rezekinya lebih gampang gitu kan, daripada kita mengotori pikiran dan perasaan kita dengan kotoran-kotoran yang tidak penting dan kebencian dan kezaliman gitu kan. Dan itu akan menghambat positivitas datang kepada kita ya, menghambat rezeki kita, menghambat bahagia kita dan lain-lain. Ya saya kira gitu guys ya. Saya masih disuspended nih oleh TikTok untuk membuka semacam
Iya, ya kan. Oke guys, ya, jadi sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, lalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, rezekinya bagus, ya berkelimpahan, damai selalu di hati. Mari kita memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita berkata, kita adalah Indonesia, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.